Assalamualaikum. Saya Komarudin. Saya biasa dipanggil Komar. Profesi saya adalah guru. Saya sudah menjadi pendidik sejak tahun 2002. Jadi, saya sedikit banyaknya paham bagaimana karakter anak-anak didik saya. Hari ini adalah hari pertama saya mengajar di sekolah baru. Saya diminta untuk pindah mengajar di sekolah ini dikarenakan guru sebelumnya meninggal dunia karena serangan jantung pada saat mengajar, mungkin karena kecapean. Saya melangkahkan kaki menuju kelas saya yang pertama. Dan begitu saya membuka pintu, semua murid-murid sudah duduk di kursi masing-masing dengan manisnya. Ada sedikit kecurigaan saya. Biasanya, kalau begini ada saja kejahilan mereka buat guru baru yang seperti saya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Bapak Komarudin. Panggilannya apa, Pak? Kalau ke sekolah, Bapak naik apa, Pak? Bisa main futsal nggak, Pak? Udah nikah belum, Bapak? Apa saya bilang? Pasti mereka punya rencana ngerjain saya. Biasalah anak-anak. Saya bersyukur mereka nggak iseng keterlaluan seperti beberapa anak lain. Biasanya kalau mereka keterlaluan isengnya serem. Kayak taruh tikus di laci meja atau mengganti kursi saya dengan kursi reog. Sambil tersenyum, saya menjawab pertanyaan mereka satu persatu. Saya sudah niatkan hari pertama ini, saya tidak akan memberikan pelajaran dulu. Saya mau mengenal lebih dekat dengan murid-murid baru saya. Setelah mengabsen, saya duduk di kursi saya. Aman, kursinya nggak reot. Kemudian saya bertanya, apa yang kira-kira Bapak harus tahu tentang sekolah kita? Yang pasti, saya cewek tercantik di sekolah ini loh, Pak. Kepedean loh. Ada lagi? Hati-hati dengan kamar mandi lantai 3, Pak. Suara anak ini datar sekali dan pandangannya cukup dingin. Nama kamu siapa ya? Rika, Pak. Oke Rika, ada apa dengan kamar mandi di lantai 3 kita? Hati-hati saja, Pak. Kalau masuk ke sana, jangan melamun. Di sekolah kita ini banyak setannya, Pak. Betul, Pak. Mending ada vampir ganteng. Ini setannya gak ada yang ganteng kayak Bapak. Gatel loh. Ih, biarin aja sih. Emang bener kok. Sudah, lanjut lagi coba ceritanya. Beberapa anak di sini pernah ada yang kemasukan, Pak. Terlebih kelas di pojokan. Yang letaknya di sebelah kamar mandi lantai 3. Rika salah satunya, Pak. Saya langsung menatap Rika. Anak ini kenapa ya? Wajahnya begitu dingin dan sepertinya tidak ada semangat untuk hidup. Murung sekali wajahnya. Kalau Bapak takut nggak sama setan? Belum pernah ketemu sih. Jadi saya belum bisa bilang takut apa enggak. Kamu gimana? Takut sama setan? Saya lebih takut miskin, Pak. Memang setan di sini seperti apa? Banyak, Pak. Ada perempuan Portugis, noni Belanda, terus ada perempuan berpakaian suster. Sama katanya sih ada setan yang iseng, Pak. Tapi wujudnya belum pernah ada yang lihat. Waduh, banyak juga ya. Kok bulu kuduk saya berdiri? Mudah-mudahan saya betah mengajar di sekolah ini. Karena sekolah ini cukup dekat dengan rumah saya. Jadi, biaya bensin ke sini juga tidak terlalu mahal. Saya melangkahkan kaki saya menuju kamar mandi di lantai 3. Mau nggak mau harus ke sini. Karena kamar mandi di bawah sedang dalam perbaikan. Jadi teringat kata-kata anak-anak di kelas tadi tentang kamar mandi di lantai 3. Dan bulu kuduk saya entah kenapa berdiri begitu saya membuka pintu kamar mandi. Saya lihat di dalam kamar mandi itu cukup bersih dan ada 4 sekat di dalamnya. Dan semua pintu terbuka. Berarti tidak ada orang sama sekali di sini.
Saya masuk ke salah satu bilik dan pelan-pelan menutup pintu. Di menit kedua, pada saat saya berada di dalam, tiba-tiba, astagfirullah, siapa itu? Saya berusaha menenangkan diri saya sambil membaca ayat kursi. Suasana hening, tapi gak lama karena setelah saya membaca ayat kursi, Iya, salam kenal ya, jangan ganggu ya. Sambil berbicara seperti itu, saya bergegas buat membersihkan diri dan langsung saya buka pintu kamar mandi perlahan. Gemetar rasanya tangan saya. Jadi keingat film-film horor. Itu saya membuka pintu. Kosong, sepi. Alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Langkah saya terhenti. Saya urungkan untuk membuka pintu utama kamar mandi. Ya Allah, suara siapa itu? Itu suara perempuan, dan gak mungkin suara perempuan ada di kamar mandi ini. Karena ini kamar mandi pria. Bantu saya. Mati. Terasa berat kepala saya untuk melihat ke arah suara itu. Tapi hati saya sangat penasaran. Begitu saya menoleh perlahan ke belakang. Astagfirullah. Saya melihat di pojok ruangan itu berdiri seorang perempuan dengan menggunakan gaun putih layaknya seperti pengantin perempuan. Tetapi gaunnya dipenuhi dengan darah dan perempuan itu membawa bunga. Benar-benar seperti seorang pengantin. Wajahnya ada banyak luka dan sangat sedih wajahnya. Entah mendapat kekuatan dari mana, tiba-tiba mulut saya mengeluarkan suara. Kamu siapa? Tita. Kamu kenapa, Tita? Ada yang bisa saya bantu? Ngapain bengong di situ, Pak? Astagfirullah, saya seperti tersadar dari mimpi. Begitu saya melihat ke arah Dita, dia sudah menghilang. Pak, Gak apa-apa, Bapak duluan ya. Tri, Pak Komar kenapa tuh? Nggak tahu. Kayak habis ngeliat setan. Ah, bangke loh. Nggak jadilah gue beol. Woi, tungguin gue dong. Sejak bertemu dengan Dita kemarin lusa, perasaan saya selalu ada yang mengikuti, bahkan di rumah pun. Dalam sholat saya sekarang selalu selipkan doa buat Dita. Entah kenapa, saya merasa iba dengan Dita. Banyak yang saya ingin tanyakan. Mudah-mudahan melalui doa saya, Dita bisa lebih tenang di alamnya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, sekarang kita lanjutkan membahas materi kemarin ya. Sebelumnya, saya absen dulu. Satu persatu nama murid kelas ini saya sebut. Rika! Saya, Pak. Astagfirullah, kenapa Dita ada di sini? Saya melihat Dita ada di kursi yang biasa Rika duduk. Masih dengan gaun dan luka di wajahnya. Tapi kali ini wajah Dita tidak semurung kemarin. Ada sedikit senyum di bibirnya. Cile Bapak, ngeliatin Rika sampai segitunya. Liatin saya aja ngapa? Saya tersentak. Dita kemana? Kenapa sekarang yang di hadapan saya Rika? Astagfirullah. Pada saat jam istirahat, saya melangkahkan kaki saya menuju kamar mandi lantai 3. Dan gilanya, saya berharap dapat bertemu dengan Dita. Perlahan saya membuka pintu kamar mandi. Dita? Gak tahu kenapa saya memanggil nama Dita. Aduh, tiba-tiba saya mendengar suara perempuan bernyanyi di dalam salah satu bilik pintunya yang tertutup. Dan suaranya mirip dengan Dita kemarin. Lalu, saya memberanikan diri untuk mengetuk pintu bilik tersebut.
suara bernyanyi itu berhenti. Dita, itu kamu? Jangan buka pintunya. Baik Dita, saya boleh tahu kamu kenapa? Dingin. Maksud kamu? Saya dingin di sini. Di rawa ini. Rawa? Di sini bukan rawa kan? Ini kamar mandi sekolah. Dita tidak menjawab. Dita? Karena tidak ada jawaban dari Dita, saya kumpulkan keberanian saya dan membuka pintu perlahan. Kosong. Makin penasaran saya ke Dita ini. Ada apa dengan sosok Dita ini? Pagi ini, seperti biasa saya mengajar. Soal Dita, saya sudah beberapa hari ini tidak bertemu dengannya. Saya hanya bisa selalu mendoakan dia, karena saya tidak dapat menolong apa-apa selain doa. Saya membalikan badan saya. Saya mendengar ada suara cekikikan dari arah murid-murid, dan saya melihat Mia dengan pandangan kosong, menyeringai mengerikan. Mia? Kamu kenapa? Aduh Pak, jangan-jangan Mia kerasukan. Iya tuh Pak. Aduh, kejadian lagi deh. Kerasukan? Sok tahu. Tuh kan Pak, dikata juga apa? Saya mendekati Mia, kemudian saya bertanya, "Ini siapa? Siapa kamu? Kenapa mengganggu anak ini?" Memang kenapa? Ya Allah, kenapa suara Mia berubah seperti itu? Loncat. Saya harus loncat. Aduh, tiba-tiba Mia berdiri dan melari keluar. Gio! Kejar Mia! Iya Pak. Mia, jangan Mia. Ya Allah Mia, pegangin Mia yuk, buruan yuk. Saya pun ikut berlari mengejar Mia. Bahaya ini lantai 2. Kalau sampai Mia loncat, Lepaskan saya. Saya harus loncat. pegang Mio, pegang. Tri, bantuin Tri. Dia ngelawan nih. Ya, Mia, sadar woi. Mia, sadar. Mia, sadar Mia. Lawan Mia. Banyak guru dan murid berlarian keluar dari kelas mereka menuju ke arah kami. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Baru kali ini saya menghadapi hal seperti ini. Biar sama saya aja, Pak. Pak Jejen. Pak Jejen salah satu guru agama di sekolah ini. Pak Jejen pun mendekati Mia dan berusaha memegang kepala Mia. Coba mengusik saya. Habis. Hidup mati saya di tangan Allah, bukan di tangan kamu, iblis. Saya akan kembali. Seketika tubuh Mia jatuh lemas. Aku kenapa? Sakit. Istighfar ya, Nak. Ayo ikut Bapak ke musola. Ambilkan saya air di gelas. Siap Pak. Saya bersama Pak Jejen menggandeng Mia yang berjalan tertati-tati menuju musola. Sampai di musola, Mia duduk dan kemudian Pak Jejen berkata, Ini yang paling parah, Pak. Kemarin-kemarin anak-anak hanya dirasuki saja. Tapi kali ini sudah membahayakan nyawa seperti ini. Saya khawatir sekali. "Kira-kira yang merasuki Mia siapa, Pak?" Assalamualaikum Pak. Ini airnya Pak.
Terima kasih ya. Kamu tunggu di sini, Gio. Baik, Pak. Kamu tenangkan dirimu ya, Nak. Siapa nama kamu? Mia, Pak. Mia, tenangkan diri dan baca doa yang kamu hafal ya. Pak Jejen membaca doa dengan khusyuk. Dan saya pun ikut berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari Allah untuk kami semua di sini. Setelah selesai membaca doa, Pak Jejen memberikan air yang Gio bawa tadi kepada Mia. Dan kemudian Mia meminumnya. Gio, kamu dan Mia duluan ya ke kelas. Bapak mau bicara dulu dengan Pak Jejen. Lanjutkan tugas yang tadi Bapak berikan ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Setelah anak-anak itu pergi, Pak Jejen berkata, Kita harus melakukan sesuatu, Pak. "Betul, Pak. Tapi bagaimana caranya?" Apa Bapak punya kenalan atau saudara yang bisa menangani hal seperti ini? Ada sih, Pak. Tetangga saya. Namanya Pak Kusno. Baru kemarin ini dia menangani kuntilanak yang menyaru sebagai anak kos, Pak. Kosannya itu beberapa rumah di dekat rumah saya, Pak. Boleh tuh, Pak. Secepatnya saja, Pak. Baik, Pak. Saya nanti malam ke rumah dia. Malamnya setelah sholat isya di masjid, saya mampir ke rumah Pak Kusno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kusno terdiam begitu melihat saya. Matanya aneh sekali memandang ke arah saya. Duduk, Mar. Ono apa? Tumben kamu kesini. Iya, Pak, ada perlu. Ada apa? Mata Pak Kusno tetap aneh menatap ke arah saya. Kenapa ya Pak Kusno kayak begini? Ada apa, Pak? Ada yang aneh di diri saya? Kok kayak aneh seperti itu? Gak apa. Gimana, Mar? Ada yang bisa saya bantu? Pelan-pelan saya menceritakan semua pengalaman dan kejadian yang ada di sekolah. Dari soal saya ketemu Dita, juga murid-murid yang beberapa kali kemasukan. Sampai akhirnya kejadian Mia tadi. Pak Kusno mengangguk-angguk kemudian berkata, Itu Dita di belakang kamu. "Hah?" Saya langsung istighfar mendengar kata-kata Pak Kusno. "Yang benar, Pak." Iya, ada di belakang kamu. Dia berdiri pas di belakang punggungmu itu loh. Tapi nggak apa, baik kok. Dita itu kenapa ya, Pak? Dia nggak mau cerita kepada saya. Pak Kusno kemudian menatap belakang badan saya. Terus Pak Kusno seperti sedang berbicara dengan Dita. Kemudian Pak Kusno berkata, Dita ini meninggal beberapa hari sebelum hari pernikahannya. Dia dibunuh oleh mantan pacarnya. Karena pacarnya nggak terima kalau dia menikah dengan laki lain. Dan kemudian mayat Dita dipendam di rawa. Dulu sekolah kamu itu rawa, Mar. Nah, Dita itu dipendam sama pembunuhnya di posisi pas kamar mandi sekolahmu. Dia bilang kamu orangnya baik. Dan dia inginnya kamar mandi itu dibongkar. Tulang dia dimakamkan dengan selayaknya. Karena Dita tak dapat berkomunikasi dengan keluarganya sampai turun-menurun. Karena itu kejadiannya sudah cukup lama. Pada saat Belanda masih di sini. Dan Dita ini abdi salah satu seorang noni Belanda. Makanya dia dihadiahi gaun pengantin selayaknya orang Belanda nikah. Pada saat Dita ketemu dengan kamu, dia senang sekali karena kamu bisa melihat dan berkomunikasi dengan dia. saya hanya bisa bengong mendengarkan kata-kata Pak Kusno. Jadi maksud kamu ini apa, Mar? Ya, saya mau minta tolong ke Bapak. Mungkin Bapak bisa mengatasi masalah di sekolah saya tersebut, Pak. Weleh,
Bukannya keluarga kamu nggak percaya sama saya? Bapakmu dulu pernah panggil saya dukun santet loh. Atas nama keluarga saya minta maaf Pak. Hal ini seperti memang sulit diterima logika orang biasa Pak. Tapi tidak dapat dipungkiri, yang seperti itu pasti ada. Asal kamu tahu, saya ini bukan orang sakti loh Mar. Saya bertindak atas kehendak Gusti Allah semata. Tanpa bantuan Gusti Allah, saya bukan siapa-siapa. Iya Pak, saya setuju. Jadi gimana Pak? Apa Bapak mau membantu saya demi murid-murid saya Pak? Kamu aturin saja dulu dengan sekolah kamu. Kapan saya bisa ke sana? Alhamdulillah, baik Pak. Besok saya tanya pihak sekolah. Terus Dita gimana Pak? Udah gak apa-apa. Dia baik kok. Oh, baik Pak. Hari ini Pak Kusno datang ke sekolah dan kami sudah sepakat akan membersihkan sekolah ini dari makhluk yang jahil. Setelah anak-anak pulang sekolah, saya, Pak Jejen, Pak Kusno, dan Rudi, anak didik Pak Kusno, berdiri di tengah lapangan. Rudi diajak Pak Kusno untuk menjadi media komunikasi dengan makhluk yang mengganggu di sini. Kemudian Pak Kusno memejamkan mata. Begitu juga Pak Jejen. Sementara saya nggak tahu harus gimana. Saya hanya bisa membaca doa dalam hati apa yang saya bisa. Keluar kamu. Jangan jadi pengecut. Angin terasa kencang. Daun-daun di pohon bergerak dengan kencang. Makin kencang. Tiba-tiba Rudi berteriak. Kenapa tarik saya? Kenapa kamu begitu jahat ke anak-anak? Biar saja. Kenapa memang? Saya tidak mengizinkan. Kamu mau pergi atau saya bikin kamu pergi? Hah? Kalian semua yang ada di sini jahat. Jahat seperti Pak Rusdi. Orang yang sudah menghamili saya. Saya sangat mencintai Pak Rusdi. Sampai saya mau memberikan tubuh saya ke dia. Tapi dia malah pergi meninggalkan saya. Pada saat dia tahu kalau saya mengandung anaknya. Saya dan Pak Kusno memandang ke arah Pak Jejen. Kemudian Pak Jejen berkata, Pak Rusdi salah satu guru di sini Pak, dan memang tiba-tiba dia menghilang. Oh, ternyata seperti ini kejadiannya. Saya dulu memang pernah mendengar kabar burung tentang Pak Rusdi dengan salah satu murid di sini. Aduh, siapa ya namanya? Saya lupa. Saya Wina, Pak. Pak Jajan sudah lupa sama saya. Oh iya, kamu Wina. Lalu apa hubungannya masalah kamu dengan kejahilan kamu ke anak-anak di sini, ha, Wina? Mereka anak-anak jahat. Pada saat saya hamil dan Pak Rusdi meninggalkan saya, mereka mengucilkan saya, menghina saya, sampai saya tidak kuat menerima perlakuan mereka, sehingga saya terjun dari lantai 3. Saya benci mereka. Mereka bukan anak yang baik. Saya benci dengan semua anak di sini. Mereka akan saya ambil satu persatu seperti Pak Ridwan yang mati. Karena saya terjunkan dari lantai 3. Seperti saya terjun pada saat dulu. Astagfirullah. Pak Ridwan bukannya guru yang saya gantikan karena sakit jantung. Kok makhluk itu bicara seperti itu? Apa benar begitu Pak? Pak Ridwan meninggal karena loncat dari lantai 3. Bukannya sakit jantung Pak? Saya melihat Pak Jejen terdiam dan kemudian mengangguk pelan. Kamu jahat sekali ya, Wina. Apa kamu gak sadar kalau kamu sudah menyusahkan banyak orang?
Itu balasan saya atas perlakuan mereka kepada saya. Saya benci semua guru yang ada di sini karena mereka semua sama seperti Rusdi. Saya juga sangat benci murid-murid di sini. Saya benci mereka. Mereka siapa? Kamu kejadian tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Ngaco aja kamu. Dasar blow on. Jangan macam-macam kamu di sini. Pergi kamu. Jangan sampai kamu saya sakiti. Mana mungkin kamu bisa? Kamu yang akan saya usir dari sini. Pak Kusno kembali memejamkan mata dan mulutnya komat kamit. Kemudian tangannya disilangkan di dada. Tapi tiba-tiba tubuh Pak Kusno terpental ke belakang. Kemudian Pak Kusno berkata kepada saya dan Pak Jejen, Minggir lu bertiga. "Lah, kok bertiga Pak? Saya kan berdua sama Pak Jejen." Bertiga lah Mar. Lah itu Dita gak kamu hitung apa? Astaga sih Bapak, lagi kondisi seperti ini, sempat-sempatnya sebut nama Dita. Saya menyingkir agak jauh dari Pak Kusno. Dengan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan bagaimana sulitnya Pak Kusno mengusir makhluk yang merasuki tubuh Rudi. Pada saat Pak Kusno jatuh tersungkur, tiba-tiba Rudi membalikkan badannya ke arah saya dan mata Rudi memandang ke arah saya. Dia melotot dan tiba-tiba berlari menghampiri saya sambil berteriak, Ini semua karena ulah kamu. Kamu yang membuat orang ini datang ke sini untuk mengusik saya. Mati kamu. "Ya Allah, saya nggak tahu harus gimana." Mata Rudi merah dan sangat marah. Tangannya siap mencekik saya. Saya lihat Pak Kusno tidak dapat berbuat apa-apa. Dia masih dalam posisi tak berdaya. Saya harus minta tolong ke siapa? Rasakan ini manusia sok tahu. Saya tidak bisa bernafas. Tangan Rudi begitu keras mencengkram leher saya. Pak Kusno berusaha bangun, tapi dia begitu terlihat lemah. Lepaskan dia, Wina. Kalau kamu tidak mau berurusan dengan saya, lepaskan dia. Mata Rudi terbelalak, seperti terkejut dan ketakutan. Dan tiba-tiba badan Rudi terpental ke belakang. Dan dengan mata yang semakin ketakutan, Rudi menghalangi wajahnya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba Rudi terduduk dan berteriak, Ampun Nyai, ampun. Maaf Nyai, ampun. Jangan Nyai. Saya kapok Nyai. "Hah? Nyai, maksudnya apa?" Pak Kusno mencoba berdiri dan berjalan tertatih-tatih menuju ke arah kami. Mar, kita harus berterima kasih dengan Dita Mar. "Dita? Maksud Bapak apa? Kenapa Wina begitu takut kepada Dita, Pak?" Sepertinya karena dia adalah penghuni lama di sekolah ini. Tapi apapun itu, kita harus bersyukur dan berterima kasih pada Dita. Merinding saya mendengar jawaban Pak Kusno. Dan tiba-tiba saya merasakan ada yang membisikkan saya sesuatu. Terima kasih, Komar. Kamu orang baik. Terima kasih sudah selalu mendoakan saya. Izinkan saya menjaga kamu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Saya pun menghitung jumlah anak-anak. 1, 2, 3. Wah, saya senang melihat kelas full 20 orang ya. Maaf Pak, total 19 Pak, bukan 20. Hah? 19 anak? Saya menghitung ada 20 anak. Jadi, yang satu lagi siapa?
semua, aku Tia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dariku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Support terus channel dariku. Sampai ketemu lagi di Story from Tia selanjutnya. See ya!